Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sukaudi semua, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, yang kali ini akan menceritakan sebuah pengalaman dari seorang kontributor kita yang tinggal di Sumbar, Sumatera Barat ya. Tentang desanya yang masih percaya akan hal-hal mistis dan klinik ya. Ya, seperti apa ceritanya? Pastikan untuk subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, di komen kalau perlu, dan like ya. Juga share ke teman-teman yang juga suka cerita horor. Ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Aku tinggal di salah satu kabupaten di Sumatera Barat, di mana orang-orang masih mempercayai ilmu klinik dan sosok gaib ya, atau biasa disebut dengan hantu. Nah, salah satunya di desa aku ya. Rumahku terletak di dekat jalan lintas Sumatera dan banyak cerita-cerita tentang warga yang melihat hantu maupun disakiti oleh hantu. Iya, kamu gak salah dengar, disakiti oleh hantu secara mental bahkan secara fisik. Aku sendiri antara percaya dan tidak ya, karena memang belum pernah melihatnya secara langsung dan aku pikir itu hanya cerita dari mulut ke mulut yang hanya dibesar-besarkan. Sampai pada suatu hari, waktu itu tahun 2019, aku mengalami kejadian yang membuatku masih tidak berani pulang malam sendiri. Kejadian aneh yang membuatku demam selama 4 hari. Begini ceritanya. Seperti biasa, hampir setiap malam sehabis siangnya mencari nafkah, bekerja gitu ya, aku pergi ke kedai untuk bermain domino dan mengobrol bersama teman-teman dan bapak-bapak desa. Dan tak seperti biasanya, malam ini obrolan di kedai membahas tentang hantu. Aku yang memang suka bercanda dan kurang percaya pada hantu lantas mengolok-olok obrolan tersebut. Aku bahkan menantang hantu untuk muncul jika mereka memang ada. Teman-teman dan bapak-bapak di kedai sudah memperingatkan agar aku jangan takabur. Tapi tetap saja, aku menjadikan cerita hantu itu sebagai olokan. Pukul 11 malam, aku pulang dari kedai yang tidak jauh dari rumahku tersebut. Pulang jalan kaki, ya meskipun malam, langit mendung ya waktu itu. Udara juga cukup dingin, angin lumayan bertiup, bikin suasana jadi semakin mencekam ya. Aku yang biasanya berani-berani aja kalau pulang sendiri, tiba-tiba kali ini mulai merasa takut. Bulu tengkuk mulai merinding. Dan waktu itu aku mempercepat langkah hingga melewati sebuah simpang yang berada di tengah antara rumahku dan kedai. Simpang yang dikenal angker. Aku terus berjalan sambil menatap lurus. Tidak mau menoleh agar pikiranku tidak semakin bercabang. Waktu itu aku hampir terjerembab karena kaget. Karena melihat sosok putih yang tiba-tiba berkelebat begitu saja di depanku. Sosok putih itu lewat sangat cepat dan menghilang. Tapi mataku dengan jelas bisa menangkap seperti apa sosok tersebut. Sosoknya seperti kuntilanak. Iya, persis seperti yang ada di film-film dan seperti yang orang lain ceritakan. Aku menggelengkan kepala kencang-kencang, kemudian berlari sekuat tenaga. Aku berharap ada kendaraan yang lewat di jalan lintas yang sedang aku lalui hari itu. Tapi tidak ada kendaraan satupun yang lewat. Rumahku, lokasinya masuk ke dalam sejauh 200 meter dari jalan lintas. Dan aku sedikit lega begitu melihat simpang di rumahku itu ya. Ketika aku sudah menyeberang jalan, tiba-tiba sesosok makhluk besar hitam berdiri menghadang. Entah kapan datangnya, yang jelas tiba-tiba sosok itu muncul begitu aja. Dan wajahku sudah pasti waktu itu sudah sangat pucat pasi. Sebenarnya aku ingin lari ya, tapi gak tahu kenapa kakiku ini rasanya tidak bisa digerakkan. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah ditahan oleh sesuatu. Sosok besar itu menoleh padaku.
Ia tidak memiliki wajah. Sosoknya seperti hanya bayangan tapi berwujud ya. Lama-kelamaan makhluk itu menoleh sampai rasanya aku mau pingsan dan hingga akhirnya ia berjalan ke arah perbukitan yang melewati persawahan. Aku masih bisa melihat dari cahaya temaram lampu jalan yang berada di dekat sawah, betapa kaki makhluk besar itu menginjak genangan air sawah tidak menimbulkan riak sama sekali. Ia terus melangkah pelan ke arah bukit barisan. Untuk beberapa saat lamanya aku tertegun. Setelah membaca ayat kursi, aku langsung berdiri dan berlari pulang. Setibanya di rumah, Bapak ternyata masih belum tidur. Beliau sedang menonton TV. Bapak melihat wajahku pucat dan bertanya apa yang terjadi. Aku menceritakan semuanya pada Bapak. Tapi Bapak tidak nampak kaget. Wajahnya hanya terlihat cemas. Besok pagi kita ke Mangguang. Kamu harus diperiksa. Takutnya kamu ketempelan, kata Bapak begitu. Mangguang itu kelurahan yang jaraknya 15 menit dari rumahku ya. Apa yang kamu lakukan di kedai selain main domino? Tanya Bapak sambil menatap tajam dengan wajah yang serius. Aku mencoba memikirkan kembali apa yang sudah aku lakukan di kedai tadi. Tidak ada, Pak. Kami cuma main domino aja. Bapak tampak seperti berpikir sejenak kemudian bertanya lagi. Kamu dan teman-teman kamu tuh pasti ada membicarakan hal-hal yang pantang untuk dibicarakan. Kemudian aku baru tersadar. Aku lalu mengatakan pada Bapak tentang obrolanku di kedai tadi. Bapak menggeleng-gelengkan kepalanya dengan wajah marah. Sudah tahu itu adalah pantang. Kamu malah memperolok dan menantang mereka. Aku tidak menjawab lagi, karena menjawab hanya akan membuat Bapak semakin marah. Aku segera pergi ke kamar tidur. Rasanya belum lama aku tertidur dan masih dalam keadaan setengah sadar, tiba-tiba terasa ada sesuatu yang sangat berat menghimpit tubuhku. Ya, aku pernah mendengar beberapa fenomena gaib ketika tidur yang salah satunya disebut ketindihan. Dan katanya apabila waktu ketindihan mata dibuka, kita akan melihat makhluk-makhluk gaib itu ada di depan kita. Aku jadi semakin takut. Tapi ada rasa penasaran yang mendesak untuk segera membuka mataku ini. Suara-suara mulai terdengar bersahutan dengan kacau di telinga. Ada bunyi berdenging juga seperti bunyi televisi yang yang kehilangan sinyal siarannya gitu. Dan lama-kelamaan suara itu makin keras. Aku ingin segera bangun tapi tubuh ini tidak bisa digerakkan sedikit pun. Aku mencoba berteriak memanggil ibu, bapak, serta paman. Tapi suaraku seperti tertelan kembali. Kemudian terdengar suara tawa wanita yang semakin lama semakin keras dan bergema. Aku membuka mata karena sudah tidak tahan lagi. Rasa takutku sudah bercampur marah karena saking ingin tahunya ada apa ketika mataku ini dibuka. Dan astagfirullah, sungguh apa yang kulihat membuatku berteriak sekeras-kerasnya. Tapi suaraku ini tidak bisa keluar. Tepat di depan wajahku, jaraknya paling hanya 3 cm. Ada wajah wanita yang pucat menyeringai. Wajah itu tidak cacat seperti di film-film kuntilanak pada umumnya. Rambutnya panjang, tapi tidak berantakan. Namun semuanya terlihat sangat menakutkan. Waktu itu aku yakin aku sudah tidak sadarkan diri lagi. Pingsan. Paginya aku bangun dengan kepala yang sangat ngilu dan terasa berat. Bapak dan ibu sudah duduk di samping kasur. Keningku rasanya dingin. Tapi ketika kuraba, ternyata keningku telah dikompres dengan kain berisi es batu.
Tadi ketika ibumu memegang bahumu hendak membangunkan, ia kaget karena badanmu panas sekali. Kamu mimpi apa? Tanya bapak. Kemudian aku menceritakan pada bapak tentang hal yang aku alami semalam. Dan sosok wanita berwajah pucat yang aku lihat itu adalah nyata, bukan mimpi. Ibu hanya menatapku sambil mendengarkan aku bercerita. Sedangkan bapak, beliau kembali menggeleng-geleng. Bapak kemudian berdiri dan memanggil pamanku yang jam segini biasanya lagi berkebun di belakang rumah. Tak lama kemudian paman datang dan ia memeriksa keadaanku. Biar aku jemput Pak Ato ke Mangguang bang, kata paman pada bapak. Dia sepertinya ketempelan, kata paman lagi. Selang sekitar 30 menit kemudian, paman datang bersama Pak Ato. Pak Ato ini salah satu ahli agama di desa kita. Pak Ato langsung masuk ke kamar dan memeriksa keadaanku ditemani oleh ayah dan paman. Pak Ato kemudian mengambil air dan ia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kamu melanggar pantangan ini, kata Pak Ato. Gara-gara aku ngomong yang pantang ya Pak? Tanyaku. Bukan, kamu nih melanggar pantang gara-gara ninggalin sholat, kata Pak Ato begitu. Aku heran, gimana Pak Ato bisa tahu kalau aku meninggalkan sholat malam itu? Entahlah, yang jelas sekarang aku tidak berani lagi mengolok-olok dan sompral. Dan yang terpenting, aku berjanji tidak akan meninggalkan sholat lagi. Demikian untuk mencekam kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga terhibur dan jangan lupa kalau warga Sukawedi semua punya pengalaman horor ya, atau cerita horor, baik itu pengalaman pribadi maupun pengalaman saudara, teman, bisa langsung aja kirim ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan di share ya ke teman-teman yang suka cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.